Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nge-unbox view satu mainan lagi. Dan ini adalah salah satu mainan terkeren yang pernah aku punya, Studio Series Transformers. Pastinya langsung aja kita lihat apa mainannya. Nah, ini dia Transformers The Movie Studio Series 8619 Dinobots Snarl dari Hasbro. Wow, ini kalian harus tahu banget ini. Yang senang Dinobot kalian kayaknya harus beli ini. Kalian lagi diskon gede banget ya. Inilah dari harganya itu tadinya 1.200.000, diskon jadi ratusan ribu doang. Nanti kalian bakal harus tahu ini. Kalau yang kalian suka Dinobot harus tahu ini di Kid Station belinya. Ini lumayan gede juga diskonnya. Walaupun masih lebih dari 200.000 tapi tetap dari 1 jutaan ke segitu, jadi tetap aja gitu ya. Jadi ini teman-temannya udah ada di sini. Langsung aja kita lihat dulu dari boxnya. Oke, boxnya untuk leader class di sini pastinya yang sekarang itu dia nggak ada kaca. Ini versi Studio Series upgradean kedua ya. Kan pertama itu yang ada kaca semua, kedua yang kalau leader class itu nggak ada kaca, dan yang ketiga yang paling baru itu udah ada kaca lagi ya jadinya. Sini ada Transformers The Movie Studio Series Dinobots Snarl Hasbro 8 Plus 8619 Transformers Generation Takara Tomy. Untuk bagian sampingnya di sini ada snarlnya yang keren banget kayak gini ya, dia lagi nongol gitu, Authentic Transformers. Untuk samping birunya ada 86 Studio Series Snarl dan Leader Class. Untuk bagian belakang di sini seperti biasa Snarl The Movie, ada gambar snarlnya 31 step, ada gambar snarl dengan backdropnya, backdrop included, dan ada cerita Snarl and the Autobots must find a way to destroy Unicron before Cybertron is defeated. Itu pokoknya ya, Hasbro. Dan di atas tapi biasa ada tulisan Transformers The Movie. Dan di bawah ada sudah ngizin ibu dan hal lainnya. Dan harganya. Langsung aja kita buka. Ini boxnya gede banget sampai ada bingung ini juga ya. Wow, ini dia snarlnya. Oke, ini yang bakal kita dapat dari snarl dari kotaknya ya. Ini adalah pedangnya, hampir lupa. Dan kita dapat dari Snarl Studio Series 86 ini. Dan di sini tuh snarlnya gede banget, ini hampir segede banget, udah lebih dari tanganku, gede banget. Nanti kita bahas snarlnya. Ini ada si punggung Stegosaurus yang kepisah ya, karena mungkin takutnya ada sesuatu. Dan di sini pasti ada suratnya dan juga ada backdropnya, masih ada backdropnya. Kan ini belum yang terlalu lama ya. Ini masih ada backdropnya di sini, yang dia itu tempatnya yang di The Movie ya. Kurang tahu namanya apa, mungkin di yang di mana gitu ya. Kalau ada yang tahu mungkin bisa komen aja di bawah, karena lupa karena udah lama banget nontonnya. Ini lupa namanya. Belakangnya polos aja. Untuk backdropnya kayak gini, Transformers The Movie. Dan kita bahas untuk aksesoris lainnya. Yang pastinya kita juga dapat buku panduan yang gambar snarlnya itu aneh banget kayak gini, nggak di posenya, nggak niat banget gitu. Kayak cuman nunjukin pedang dan mukanya tuh kayak miring gitu ya. Jadi kayak kurang bagus aja gitu posenya dia. Tapi ya memang lumayan jelas sih untuk ininya ya. Nah, udah, sekarang kita tinggal benerin dulu snarlnya dengan pasang ini. Jadi cara pasang itu kalian balik kayak gini ya. Baliknya harus kayak gini dan tinggal dipasang di slot yang ada di sini nih. Oke, kita gedein dulu. Yang ada di sini tinggal dipasang, jangan sampai patah. Oke. Aduh, kan. Awas jangan sampai rusak. Nah, karena ini barang mahal, barang mewah ya. Oke. Nah, udah kepasang dan tinggal dibenerin, dilipat kayak gini. Dan ini dia snarlnya yang sudah keluar dari kandangnya ya, dari kandang dinosaurus, dan pedangnya juga udah dikasih ke dia lagi. Dan ini pedangnya lentur ya, nanti kita bahas lagi pedangnya. Ini snarlnya itu gede, ini gede. Leader class, namanya gede. Kedua, detailnya bagus, dan ketiga, dia keren banget. Oke, kita bahas dulu untuk aksesorisnya. Di sini kita dapat pedangnya Snarl di sini. Pedangnya Snarl warnanya silver kayak gini, pegangannya kuning ya, mungkin karena pegangan nggak terlalu dipentingin karena
buat dipegang juga nggak akan kelihatan. Dan ini lumayan detail dan nggak ada part kopong karena ini dari karet ya, atau plastik lentur. Ini dari karet atau plastik lentur lah, sama-sama ya, pokoknya lentur. Ini lentur, bisa di bendi kayak gini, dan detailnya juga lumayan bagus. Nah ini detailnya juga lumayan bagus kayak gini, detailnya belakang depan sama, dan ya aksesori gitu aja. Ini juga lumayan bagus lah, lumayan gede gini. Dan kita masuk ke bintang utamanya, yaitu Dinobot Snarl. Ini masih jadi bot mode sih, jadi masih robot ini karena memang gitu ya, dari boxnya udah jadi robot duluan kayak gini. Jadi pertama kita bakal bahas dari detailnya dulu. Di sini detailnya bagus banget, ini jiwan banget ya. Tuh ini jiwannya kerasa banget, muka jiwannya itu juga rapi, detail, dan lumayan kompleks gitulah, kayak nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi mukanya bagus banget buat Snarl gitu. Walaupun dia tuh di sini mainannya gagah, walaupun di filmnya dia rada culun ya. Memang Dinobot itu di G1 atau di kartun Transformers itu Dinobot, Grimlock, atau ya pokoknya Dinobot itu culun ya. Si kelompok Dinobot itu rada culun karena mereka itu kan binatang gitu ya. Kecuali ya emang culun semua. Nah, terus ini juga badannya juga bagus, gede banget ya. Terus kokoh banget kerasanya nih badannya juga. Bentar. Nah, sini ada logo Autobot. Kalau kalian nyangka ini adalah stiker, bukan ya, ini bukan stiker. Ini jadi bagus banget, bukan stiker. Dan ini juga masih ada detail-detailnya, walaupun memang di G1 itu nggak pernah ada detail-detail gini ya. Tapi di kemainannya karena studio series jadi dikasih gitu. Jadi nggak polos-polos banget kayak gitu. Nah, untuk bagian bawahnya ini merah juga. Untuk bagian tangan di sini dia banyak detail-detail juga, tapi warnanya dia cuman abu hitam aja udah, dan juga kuning nanti ini ya. Tapi memang harusnya nggak dianggap, sama hitam di sini. Dan untuk kakinya, dia kakinya itu punggung Stegosaurus kayak gini ya. Dan ini kaki kuningnya kayak gini. Dan aku suka banget warna si ininya tuh ya. Oh ya, ini karet. Ininya karet. Plastik lentur ya. Ini plastik lentur, warnanya emas. Aku suka banget warna emasnya. Di belakangnya ini rapih banget, lihat. Nggak ada apa-apa kayak gini. Ini rapih banget dan warnanya emas gini. Dan masih dikasih detail loh di sini. Di bagian dalam ekornya masih ada detailnya ya. Ya iya sih, harusnya emang harus di detail. Masa leader class gak ada lengkap detailnya gitu loh. Nah, itu untuk detail dekatnya si Autobot atau Dinobot Snarl ini. Sekarang kita bahas artikulasi robotnya. Yang pertama ini ada 360 derajat full, ada ke atas bisa kayak gini tapi aneh ya, itu sendi transformasi, geleng-geleng sedikit. Untuk badannya kita bisa panjang pendekin, untuk transformasi kita bisa putar 360 derajat. Tangan kita bisa ke atasin sejauh ini, dudukin sejauh ini coba kita rada copot. Dan ini pakai ratchet halus, pakai ratchet join yang halus, yang suaranya nggak sampai kertek. Ya kecuali di beberapa tekukan suka gitu sih ya, memang cuman pakai ratchet halus. Jadi ini bener-bener kokoh banget, tangannya nggak ada letnya sama sekali. Ini bisa diputar nekuknya sejauh ini, tapi kalau pakai sendi transformasi ini bisa nekuknya jauh banget kayak gini, tapi buat transformasi ya, jadi mending di tap aja. Untuk pergelangannya cuman bisa muter 300 ya, lalu harusnya ini masih dikasih sesuatu lagi karena leader class. Ayolah. Kakinya dia bisa ke depan pakai ratchet halus lagi ini ya. Ini pakai ratchet halus, dia bisa ke depan sejauh ini. Dan kalau misalnya badannya ditarik, dia bisa bebas banget kayak gini. Jadi kalau buat pose-pose yang jauh gini tapi nggak kelihatan perut, dia pas banget bisa ditarik badannya. Jadi leluasa dan bisa ke belakang juga jadinya. Dan ini karena aslinya itu kalau robot dia nggak bisa ke belakang. Tuh mentok. Bisa. Loh. Dan untuk ke samping ini yang splitnya bisa bagus banget, splitnya kayak gini, walaupun ada, kalau ini sih enggak, tapi kalau ini rada loose aja gitu. Tuh. Ini rada loose untuk kaki sampingnya, tapi ya udah. Ini ada putar 360 derajat dan ada ratchet yang bagus di sini di lututnya. Ini ada ratchet ya. Nekuknya sejauh ini 90. Ini ada ratchet yang bagus, dan ini juga masih ada artikulasi walaupun kakinya lebar banget kayak gini ya. Ini bisa pivot sejauh ini, lurus banget pivotnya, dan kakinya bisa diturun naikin kayak gini. Nah, untuk artikulasi robot dia segitu. Dan dengan kebesaran kakinya ya, yang besarnya itu udah besar banget ini kakinya, udah lebih lebar, hampir lebih lebar dari badannya ya. Jadi besar banget ini. Dia bantu banget buat dia berdiri, jadi kayak gak gampang jatuh gitu. Bagus banget.
Ya, seperti yang tadi aksesorisnya dia bisa ditaruh di sini, di tangan pastinya, dan juga atau kalau mau di weapon storage pasti ada ya, karena leader class masa nggak ada weapon storage. Jadi kalian bisa taruh di sini, weapon storage-nya di sini. Bagus. Langsung aja kita transformasi dia jadi Dinobot. Dan ini dia mode dinosaurus Stegosaurusnya Snarl. Oke, pertama ini tuh dinosaurusnya bagus banget, dia gede, kokoh, padat banget, dia dilihat tuh, lihat dia padat banget di sini Snarlnya, ini bener-bener kompleks banget padatnya gitu, rata gitu. Ini juga ada aksen-aksen emasnya bikin tambah bagus. Yang sayang sih paling ekornya nggak ada artikulasi ke belakang, jadi kayak mengganggu, kakinya itu nggak bebas gitu, jadi dia harus kayak gini banget, kakinya harus lurus gini. Tapi ya udahlah karena dinosaurusnya. Dan ini muka starnya juga bagus dan detail banget, walaupun memang karena dia itu kepisah mukanya, jadi rada bahaya juga, rada tricky gitu ya. Jadi dia memang jadi pasti kayak gini, walaupun ada logo Autobotnya gini ya. Mungkin Hasbro harusnya bisa bikin lebih bagus lagi, jadi mukanya nggak harus kepisah gitu ya. Tapi mungkin memang di filmnya dia kepisah gitu ya, nggak tahu juga, lupa ya. Jadi mungkin kalau memang ya udah sih, kalau memang malah lebih bagus, jadi lebih movie akurat. Dan ini tuh dia kayak hampir sempurna banget, dia nggak ada apa-apa yang ganggu gitu. Dari samping juga dia sempurna banget bentuknya, dari depan dari belakang dia tuh bagus banget dan gede banget, dia tuh tebel. Oke, untuk detailnya paling yang detail tambahan cuman ada di mukanya doang, karena yang lain sama aja kayak di robotnya ya. Ini paling sama kaki depan sama mukanya doang kayak gini ya. Ini metallic blue ya si matanya, bagus banget. Dan untuk artikulasinya dia mulutnya bisa dibuka sampai selebar ini, kakinya ini bisa diputar 360 dan ininya bisa diputar-putar kayak gini. Oke, ini bisa digini-giniin. Nah, ini sama aja kayak tangan, paling tambahannya di sini sama di sini ya. Dan yang lainnya udah nggak ada artikulasi lagi, jadi artikulasinya minim banget buat si dinosaurusnya. Walaupun memang ya udahlah karena dinosaurus, jadi ya udah ngapain gitu. Dan ini kalau disandingin dia sama si Grimlock, jadi masih lumayan bisa lah ya, walaupun memang kegedean ya. Oke, jadi gimana buat kalian untuk si Studio Series 86 Snarl ini yang harganya itu dari 1.200.000 jadi 400.000. Dan kalau kalian bisa ngasihin kodenya bisa jadi 340.000. Ini aku beli jadi 340 bukan 400.000. Ini jadi murah banget ya, jadi sangat menggiurkan gitu. Kalau nggak dibeli jadi kayak kenapa gitu. Ini leader class 400.000 gitu, udah kayak apa ya, pokoknya sangat-sangat menggiurkan banget rasanya. Dan ini juga artboxnya bagus banget ya di sini. Ya, jadi segitu untuk video kali ini untuk si Studio Series 86 Snarl. Itu aja yang bisa dibahas untuk di video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snarl pamit.